Jika benar bahwa bensin yang kita beli di bawah kualifikasi minimal yang dipersyaratkan oleh mobil kita, maka pasti akan ada hal buruk yang terjadi. Libatkan masyarakat, libatkan aparat penegak hukum, sosialisasi di seluruh kabupaten kota, khususnya Jabotabek nih. Jabotabeknya ada 700 SPBU. Segera lakukan sosialisasi bersama para influencer ini untuk tujuannya menenangkan masyarakat bahwa oplosnya itu salah kaprah gitu. Mas Fitra gimana? Siap, bersedia mungkin? Hari ini saya dihubungi Pertamina untuk bilang bahwa bukan bensin oplosan. Saya sendiri tidak berani karena saya tidak tahu faktanya seperti apa. Ya. Saya masyarakat biasa, saya konsumen. Saya dengar dari Kejaksaan Agung ada oplosan. Kebetulan saya dengar pendapat di DPR tidak ada oplosan. Mana yang benar? Saya dengar ada pakai Pertamax, tiba-tiba mobilnya mogok, filter bensinnya macet. Walaupun kemudian dibantah bahwa itu juga kemungkinan ada faktor dari tangki bensin yang sudah berkarat, karatnya menumpuk dan masuk ke filter. Tidak mudah memang mengembalikan kepercayaan. Kepercayaan itu butuh waktu. Bisa hancur dalam sekejap, membangunnya lagi memang butuh waktu. Tapi benar, ini adalah momen bagi pemerintah dan juga Pertamina untuk berbenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, berita viral korupsi di Pertamina, yaitu dengan modus mengoplos RON 90 atau Pertalite dengan RON 92 atau Pertamax. Nah, ini sangat menggemparkan seluruh warga negara nih pemirsa. Dan terkait dengan hal ini, seorang influencer otomotif, Bung Fitra Eri, memberikan tanggapannya dalam sebuah acara bincang-bincang di TV One. Bung Fitra menyarankan agar Pertamina segera mengambil langkah konkret. Yang pertama adalah klarifikasi tentang hal ini, dan lebih lanjut mungkin bisa melakukan semacam ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Oke, ini jika benar ya, karena kan itu nanti peradilan yang akan memutuskan. Jika benar bahwa bensin yang kita beli di bawah kualifikasi minimal yang dipersyaratkan oleh mobil kita, maka pasti akan ada hal buruk yang terjadi. Mobil itu macam-macam. Kalau mobil teknologi modern, dia sudah dilengkapi dengan knocking sensor yang dia bisa memperlambat waktu pengapian kalau mendeteksi bensinnya itu oktannya lebih rendah, untuk menghindari gejala detonasi awal alias knocking, kritik-kritik yang sering kita dengar. Kalau di mobil baru dengan knock sensor yang masih bisa mengatasi kekurangan oktan itu, yang akan terjadi adalah tenaga berkurang, konsumsi bahan bakar bertambah. Nah, tapi kita harus ingat, dalam bahan bakar itu, oktan itu hanya salah satu properties. Ada properties yang lain, ada densitas, ada viskositas, ada nilai kalornya berapa, ada aditifnya, ada deterjennya di situ. Nah, kalau misalnya ternyata yang masuk ke mesin kita tidak sesuai dengan persyaratan minimal dari mobil, itu bisa terjadi kerusakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya filter bensin menjadi semakin kotor. Kalau misalnya mobil dijanjikan bensinnya Euro 4, ternyata yang masuk bukan Euro 4, itu catalytic converter kita bisa tersumbat. Dan yang paling bahaya adalah kalau kita memasukkan bensin yang di bawah standar oktan minimal yang dipersyaratkan oleh mobil itu, dan mobil itu tidak memiliki knocking sensor, misalnya mobil yang keluaran tua gitu ya, bisa terjadi ngelitik. Ngelitik itu detonasi awal. Piston masih bergerak ke atas, yang semestinya bensin itu belum meledak, dia sudah meledak duluan karena oktannya terlalu rendah. Itu bisa menimbulkan kerusakan mesin baik secara perlahan maupun secara langsung, dan kadang-kadang biaya perbaikannya itu tidak murah. Oke pemirsa, jadi pengoplosan yang viral ini Pertalite dioplos dengan Oke pemirsa, jadi pengoplosan ini yang lagi viral yaitu Pertalite dioplos dengan Pertamax, itu ternyata sangat berbahaya sekali untuk kendaraan yang memang dispesifikasikan bahan bakarnya pada oktan tertentu. Jadi ini kan saya ingin mendahului ini spekulasi dan asumsi ini kan sudah kemana-mana ya. Di Twitter itu sudah 200 ribuan itu yang nge-tweet tentang ini dan mengkritik pemerintah. Artinya kepercayaan masyarakat itu terus menurun terhadap pemerintah. Jadi yang ingin saya tanyakan, terserah siapa yang bisa menjawab itu, kira-kira secara teknis, secara kebijakan, kira-kira bagaimana mengembalikan trust itu? Karena kalau dari penjelasan Bapak tadi yang mengatakan bahwa kita harus mengumumkan bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan, masalahnya adalah proses hukum terus berjalan dan masyarakat lebih cenderung percaya dengan hukum, kejaksaan, peradilan. Jadi ketika ini terbukti nanti di pengadilan, ini akan lebih hancur lagi. Jadi sangat sulit untuk dihentikan kritik masyarakat ini. Benar, jadi memang harus segera ada action. Ya, quick respon dari Pertamina, dari pemerintah. Ya, harusnya Fitra Eri ini langsung diajak bicara oleh Pertamina, langsung ngomong ke masyarakat karena beliau punya follower jutaan. Ya. Semua karena ini kan adanya di medsos. Kenapa harus influencer yang jadi ngomong? Ada above the line, ada below the line. Nggak mesti jadi yang below the dong. line ini di SPBU pasang spanduk ada sosialisasi, libatkan masyarakat.
libatkan aparat penegak hukum, sosialisasi di seluruh kabupaten kota, khususnya Jabotabek nih. Jabotabeknya ada 700 SPBU. Segera lakukan sosialisasi bersama para influencer ini untuk tujuannya menenangkan masyarakat bahwa oplosnya itu salah kaprah gitu. Oplos dengan blending kan beda nih. Kalau blending itu resmi, kalau oplos kan kesannya itu kan manipulatif gitu. Mas Fitra gimana? Siap bersedia mungkin? Ini saya dihubungi Pertamina untuk bilang bahwa bukan bensin oplosan. Saya sendiri tidak berani karena saya tidak tahu faktanya seperti apa. Saya masyarakat karena belum biasa, bisa saya konsumen. Saya dengar dari Kejaksaan Agung ada oplosan. Kebetulan saya dengar pendapat di DPR tidak ada oplosan. Mana yang benar? Jadi kalaupun Pertamina mau mengembalikan kepercayaan, menurut saya yang dilakukan harus komunikasi publik yang tepat. Tidak harus melalui influencer. Mungkin ada pendapat Mas Abra, silakan. Jadi saya ingin menyambung tadi sampaikan Pak Eri bahwa justru ini mestinya tidak hanya Pertamina yang terkesan defense untuk menjelaskan bahwa memang tidak terjadi pengoplosan, tidak terjadi penyimpangan dalam pengolahan produk tersebut. Justru ini saya pikir peran pemerintah dan DPR mendorong pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian SDM dan Kementerian BUMN. Jadi kan sudah ada dari mekanisme pengawasan auditnya dilakukan oleh BPH Migas dan juga Ditjen Migas. Nah, jadi dari sampling uji sampel ke beberapa depo maupun SPBU itu dilakukan, kemudian dipublikasikan, dan hasil itulah saya pikir bisa menjadi salah satu cara masyarakat percaya bahwa produk yang mereka beli itu memang sesuai dengan spesifikasi. Dan DPR di sini saya pikir punya peran itu untuk mengawal agar dilakukan audit secara cepat. Tadi jadi tidak cukup hanya dengan statement verbal bahwa ini sudah sesuai dengan spesifikasi. Kalau cuma statement nggak cukup. Dari hasil uji lab tadi dan harus disampaikan. Diuji tuh. Nah, ini untuk konteks yang sekarang. Nah, konteks yang dulu gimana? Mungkin ya nanti di persidangan pasti akan disampaikan oleh masing-masing pihak bukti-bukti. Tetapi saya juga mendorong juga bagi otoritas dalam hal ini adalah Dirjen Migas dan juga BPH Migas untuk menyampaikan hasil audit ataupun uji lab di tahun-tahun ketika itu seperti apa. Itu juga akan menjadi penguat juga ataupun mengembalikan kepercayaan publik bahwa BBM yang mereka konsumsi selama ini, baik sekarang maupun yang dulu itu memang sudah sesuai dengan spesifikasi. Saya kira begini, tadi kita bicara komunikasi. Saya setuju komunikasi harus dilakukan, Pertamina harus melakukan komunikasi oleh person of authority. Jadi seorang memiliki otoritas. Apakah selama ini kita melihat dari Pertamina itu ada direksinya, hadir di situ memberikan penjelasan, keterangan, menenangkan masyarakat, tidak kan jubir yang bicara. Jadi saya kira perlu ada cuma jubirnya doang yang bicara tuh. Pimpinan tertinggi Pertamina, karena ini kan membawa keresahan di masyarakat. Dan ini keresahan ini saya kira memang cepat sekali merembetnya karena berita di media sosial juga sangat gencar ya keluarnya. Jadi saya kira perlu ada upaya dari direksi untuk bisa memberikan keterangan kepada masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa itu tidak terjadi. Kedua, memang kita sudah meminta agar ada upaya pembuktian yang nyata oleh pihak Pertamina yang kemudian bisa ditunjukkan kepada publik secara transparan bahwa ini loh tidak ada pengoplosan, mesin ibu bapak selama ini aman dan seterusnya. Pertamina akan tetap menjaga agar tidak terulang lagi dan akan memberikan misalkan jaminan penggantian jika memang ada permasalahan ibu bapak. Itu harusnya kayak gitu bensin BBM yang kemudian dibeli tidak sesuai dengan spesifikasinya. Saya kira hal-hal itu perlu dilakukan. Ya, juga perlu dibuat misalkan saja seperti ini pertemuan terbuka antara misalkan direksi Pertamina dengan publik secara umum. Ya, saya kira itu bukan hal yang sesuatu yang sulit dilakukan, tetapi inilah yang kemudian membuka pembicaraan diskursus yang sehat antara direksi dengan publik supaya tidak terkesan bahwa ada yang perlu dihindari atau ditutup-tutupi. Kami juga dari tim IBF sudah mencoba untuk menghubungi Pertamina, kemudian juga Kementerian BUMN pun juga dengan kejaksaan terkait dengan kasus ini, namun tidak bersedia untuk hadir nih. Jadi kita juga hanya dari beberapa sisi saja. Tapi saya mau kembali ke Mas Fitra. Tahun 2024 kasus terkait dengan Pertamax ini beredar banyak sekali viral di media sosial bahwa filternya lah, pompanya lah rusak karena Pertamax. Apakah itu benar dan juga apakah ini juga masih dirasakan sampai saat ini? Iya, ini fenomena yang menarik gitu ya. Saya memantau sosial media yang berkaitan dengan otomotif. Saya dengar ada pakai Pertamax, tiba-tiba mobilnya mogok, filter bensinnya macet. Walaupun kemudian dibantah bahwa itu juga kemungkinan ada faktor dari tangki bensin yang sudah berkarat, karatnya menumpuk dan masuk ke filter. Tapi yang saya lihat beberapa bulan ini, bahkan mungkin hampir setahun, itu banyak keluhan masyarakat mengenai kualitas dari Pertamax. Entah itu terkait hal ini atau tidak. Betul. Karena mereka membandingkan ketika mereka memakai BBM dengan oktan yang sama dari swasta, kok mereka merasa lebih hemat dan lebih kencang atau lebih bertenaga. Dan itu bukan hanya 1-2 orang, tiba-tiba itu ada banyak sekali dan didukung oleh yang lain. Iya benar, bahkan sampai ojek itu online kualitas Pertamax sekarang tuh nggak sama kayak dulu ada masalah ini. Jadi seolah-olah itu nyambung buat masyarakat. Makanya penting sekali kalau ingin masyarakat itu percaya kembali ke Pertamina, komunikasi yang dilakukan Pertamina tidak boleh defensif, harus benar-benar humble, terbuka, rendah hati, jangan malah membela diri, dan mereka harus dilakukan dengan memperhatikan keluhan-keluhan publik gitu ya. Jadi tidak mudah memang mengembalikan kepercayaan. Kepercayaan itu butuh waktu. Bisa hancur dalam sekejap, membangunnya lagi memang butuh waktu. Tapi benar, ini adalah momen bagi pemerintah dan juga Pertamina untuk berbenah. Mungkin kalau Pertamina lebih bersih, dia lebih efisien,
dia akan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan harga mungkin yang lebih terjangkau. Oke, itu tadi adalah statement dari Bung Fitra Eri. Mari kita bacakan komen-komen dari warganet yang udah masuk nih. Ada Akung Bud, kejaksaan bilang terjadi oplosan, DPR bilang tidak ada oplosan. Rakyat tambah bingung, mana yang bisa dipercaya? Aderoni Sutrisna, solusinya satu negara permudah pendirian SPBU swasta di luar Pertamina. Nah, ini sarannya sangat bagus nih. Cuman kayaknya nggak mungkin sih. Soalnya Pertamina itu seolah-olah seperti ingin memonopoli usaha ini, cuy. Itu menurut saya sih. Sensasi Trends, gue langsung ke Pertalite gara-gara ini. Ditambah lagi kemarin ada video bengkel yang mengabarkan banyak mobil masuk bengkel dengan kasus filter bensin. Dan para montirnya menyarankan jangan pakai Pertamax dulu. Mungkin teman-teman lain juga ada yang lihat video itu. Oke. Ada kawan Nongki, anehnya mereka selalu bilang Pertamina rugi, padahal dari mana unsur meruginya selain dikorupsi. Tapi pemerintah gak mau periksa, emang negeri kong kali kong mereka, laknat. Ada Genshin Lead, komplotan sesama maling sedang berupaya membela diri dan saling menutupi untuk meyakinkan konsumennya. Eri Pujianto, bukan hanya merugikan negara, tapi masyarakat juga dirugikan. Luar biasa efek dari korupsi yang satu ini. Joko Samudro, kalau DPR bilang nggak ada pengoplosan, jadi curiga nih. Jangan-jangan uangnya mengalir ke DPR juga. Nah, iya juga sih, bisa jadi tuh. Sinau Musik 76, memang para ahli kimia nggak bisa ambil sampel BBM untuk diuji lab. Untuk kepentingan masyarakat, apakah urusan seperti itu harus bayar? Waduh, kayak judul lagu yang lagi viral nih cuy. Fauzan Hamud, negara udah seperti ini, pemimpin yang bikin negara sampai seperti ini diangkat jadi penasehat. Kurang dungu apa lagi? Oke, jadi itulah komen-komen dari netizen yang udah masuk. Bagaimana menurut pemirsa sekalian yang nonton video ini? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan apakah masih mau tetap pakai Pertamax atau mau ganti ke Pertalite atau ganti pom bensinnya cuy? Dari Pertamina mungkin bisa ke Shell atau Vivo. Coba deh komen di bawah.